Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang kisah masa kecil Umar bin Khattab hingga wafat. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah yang namanya sangat masyhur. Sejak kecil, Umar mempunyai tubuh tinggi besar dan watak yang keras. Umar lahir dari suku Quraisy, sehingga pada awalnya ia sangat membenci dan menentang agama baru yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika, Umar juga sempat berniat untuk membunuh Rasulullah karena geram. Namun, masuknya Umar di agama Islam memberikan dampak yang begitu besar bagi perkembangan umat Islam selanjutnya. Komitmen Umar yang begitu teguh dan tulus untuk mengkokohkan tiang-tiang agama Islam ini pernah ia sampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab lahir di kota Makkah pada tahun 13 Hijriah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Ayah Umar berasal dari suku Quraisy, kaum dari Bani Adi, kaum yang sangat disegani karena selalu bertindak sebagai juru damai jika terjadi sengketa. Pengaruh mereka terhadap suku-suku lain sangat besar, maka tidak mengherankan jika dalam perundingan mereka tampil sebagai pembuat keputusan yang adil. Umar memiliki tubuh yang besar, kekar dan kuat, tubuhnya bongsor meskipun masih kecil. Umar terkenal paling berani di antara anak-anak kecil lainnya. Meskipun bermain di antara anak bangsawan kaya raya suku Quraisy, Umar tidak iri hati. Sebab, ia memiliki hal yang dapat dibanggakan yaitu, otak yang cerdas, berani, tegas, pandai bercerita dan memiliki tubuh yang bongsor. Saat remaja, Umar sering disebut si garang oleh teman-teman sebayanya. Bila bepergian, ia membawa pedang yang digantungkan di bahu kirinya yang bidang. Sewaktu Umar remaja, sudah memasuki tahun ke-6 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah salah seorang yang menentang agama baru yang dibawa dan diajarkan Rasulullah. Umar sangat geram pada Rasulullah, sebab agama baru yang diajarkan Rasulullah telah memecah belah kesatuan suku Quraisy. Umar sempat membentak dan memaki Lubainah, budak yang ada di rumahnya saat mengetahui Lubainah telah memeluk Islam. Meski sosok Umar memiliki watak yang keras, tubuh yang tinggi dan besar sehingga nampak kasar, namun pada nurani terdalamnya sosok Umar adalah manusia yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini dapat terlihat dalam kisah proses Umar merasakan cahaya keislaman. Merangkum buku Jejak Langkah Umar bin Khattab oleh Abdul Rohim, suatu hari, Umar hendak pergi untuk membunuh Rasulullah. Tapi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang menasehati Umar untuk mengurungkan niatnya. Nuaim dan Umar saling berpendapat dengan keras dan nada yang semakin meninggi. Ketika Nuaim melihat bahwa emosi Umar belum berakhir, ia memberitahukan kalau Fatimah, adiknya Umar dan suaminya Fatimah telah memeluk Islam. Saat Umar mendengar bahwa adik perempuannya dan suaminya telah memeluk Islam, dia menjadi sangat marah dan langsung mendatangi mereka. Singkat cerita, saat tiba di rumah Fatimah dan suaminya, Umar mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dan melihat mereka memegang kitab Al-Quran. Bacaan tersebut membuat hatinya luluh dan memutuskan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi untuk menyatakan ingin memeluk Islam.
Salah satu dari banyak jasa yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai khalifah yakni penetapan kalender Hijriah. Sebelum meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menulis wasiat bahwa ia menyerahkan wewenang kekhalifahan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipilih karena memiliki akhlak dan akidah yang sangat baik. Selain itu, ia selalu menjadi penasihat bagi Khalifah Abu Bakar selama memimpin umat Islam. Akhirnya, setelah Abu Bakar wafat, Umar langsung dibayat untuk dikukuhkan menjadi khalifah umat Islam. Selama menjabat sebagai khalifah, Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Umar menyumbang banyak sekali jasa kepada umat Islam dan pemerintahannya. Berikut jasa-jasa Umar bin Khattab: perluasan wilayah Islam, perbaikan sistem pemerintahan, penetapan kalender Hijriah, menjaga Al-Quran, salat tarawih 20 rakaat pertama. Menukil dari buku Kisah Hidup Umar bin Khattab oleh Mustafa Murad, wafatnya Umar bin Khattab disebabkan karena dendam pribadi seorang budak yang fanatik yaitu Abu Lu'lu' Fairuz. Umar bin Khattab meninggal dunia setelah diserang oleh Abu Lu'lu' saat sedang memimpin sholat subuh pada Rabu, 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Abu Lu'lu' adalah seorang Persia yang memeluk Islam setelah wilayah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab dalam upaya perluasan wilayah Islam. Pembunuhan tersebut dipicu oleh rasa sakit hati Abu Lu'lu' atas kekalahan Persia, negara adidaya pada saat itu. Sementara, Afdol dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam mengatakan, sebelum Abu Lu'lu' melancarkan aksinya, terdapat penyebaran konspirasi yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia. Menurut berbagai sumber, Umar bin Khattab ditusuk dengan belati beracun. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.